Pembalasan ke-13. Hari berganti dan Dion merasa sudah sangat nyaman sekali. Berada di ibu kota Jakarta ini, setelah meninggalkan kampung halamannya, yang meninggalkan banyak sekali cerita, baik itu cerita suka dan cerita duka. Selama Dion sekolah, dia merasa sangat bahagia sekali. Karena di sekolahnya yang baru itu, dia bisa diterima dengan sangat baik. Walaupun dia terkenal, bukan dari kalangan orang kaya, seperti rata-rata anak yang sekolah, di sekolah paling bergengsi itu. Dion juga merasa sangat senang sekali. Setiap hari, dia juga semakin dekat dengan sang sahabat, Lian. Mereka selalu saja bersama-sama. Baik belajar bareng atau pergi latihan futsal dan juga basket bareng. Entah kenapa, setelah berbicara dengan Lian waktu pertama kali mereka bermain basket dan juga waktu pertama kali, Dion masuk sekolah. Kata Lian, dia sangat nyaman dan katanya, dia juga setelah mendengar semua kisah hidup Dion. Saat pulangnya, dia langsung saja bersujud di kaki kedua orang tuanya. Memohon ampun, karena sudah menjadi anak nakal dan tidak pernah bersyukur dengan semua yang diberikan oleh kedua orang tuanya itu. Orang tua Lian tentu saja sangat terkejut dengan tingkah aneh anaknya itu. Tapi, setelah mendengar semua cerita dari Lian dan bagaimana dia merasa sangat jahat kepada kedua orang tuanya, akhirnya, orang tua Lian luluh dan dia tidak mau terlalu lagi mengekang anaknya. Terlalu keras lagi. Walaupun begitu, dia juga masih harus tetap belajar. Walaupun tidak sebanyak sebelumnya. Apalagi, orang tua Lian sangat terkejut. Kalau anak yang mereka lihat saat lomba matematika itu, saat ini adalah teman sekelas Lian, anaknya. Bahkan, yang membuat anaknya meminta maaf dan mengakui semua kesalahannya juga, adalah karena Dion. Maka, kedua orang tua Lian merasa sangat senang dan seolah berterima kasih kepada Dion. Karena telah bisa menyadarkan anak mereka, yang sangat nakal dan sangat susah diatur itu. Bahkan, orang tua Lian sangat penasaran sekali, apa yang bisa membuat anaknya, yang sangat keras kepala itu, akhirnya bisa juga bertaubat, hehehe. Tapi, terlepas dari apa penyebabnya, orang tua Lian sungguh sangat berterima kasih dengan Dion. Bahkan mereka juga langsung menganggap Dion sebagai putra mereka juga. Karena kebaikan Dion yang telah mengubah anak nakal mereka itu. Lo langsung pulang saja, Dion? Tanya Lian sekarang, yang sudah menyandang tas di punggungnya. Dion langsung saja mengangguk saat dia masih membereskan beberapa buku yang akan dia masukkan ke dalam tas sekolahnya itu. Bukannya sekarang, lo akan ada les bahasa asing ya? Tanya Dion saat melihat wajah masam temannya, yang seolah kembali tidak ikhlas mengikuti les bahasa asing itu. Iya, tapi rasanya gue sangat malas pergi sendirian. Lo ikut saja dengan gue, Dion. Kata papi gue, jika lo mau masuk les yang sama dengan gue, dia akan senang hati membayarkan semua biayanya. Gimana? Gue akan sangat kesepian sekali kalau lo tidak ada di sana. Ucap Lian dengan wajah yang sangat lesu. Jangan seperti itu. Bukannya banyak teman sekelas kita yang juga mengambil les yang sama dengan kamu, Lian. Kenapa malah bilang kesepian sih? Iya. Tapi, kalau tidak ada kamu itu, rasanya ada yang kurang gimana gitu. Apalagi, aku harus satu kelas dengan nenek lampir yang sedang menggila itu. Dion langsung saja terkekeh. Saat teman baiknya tengah menggerutu sambil melihat dengan pandangan yang sangat kesal sekali ke arah teman sekelas mereka, yang juga sedang bersiap-siap akan pulang sekolah juga. Jangan seperti itu. Nanti, kalau kamu naksir sama dia, bisa sangat berabe loh. Ledek Dion. Ih, najis. Gue lebih baik hidup sendiri daripada dengan perempuan penuh muslihat dan penuh dusta, sekaligus penuh dengan akting itu. Gue bahkan tidak pernah tertarik sama sekali dengan wajahnya, yang kata orang cantik. Apalagi dengan kekayaan keluarga besarnya, yang katanya akan diwariskan sepenuhnya untuk dirinya seorang. Karena dia merupakan satu-satunya pewaris netizen corp. Gue lebih baik hidup sendiri dan hidup dengan kerja keras gue, daripada menikah dengan wanita songong, yang sebentar lagi mungkin akan gila itu. Karena di hidupnya hanya ada belajar ini,
belajar itu dan belajar yang lainnya. Gue saja, yang tidak sebanyak dia, memiliki les di luar sekolah formal. Sudah mau pecah rasanya kepalanya gue ini. Apalagi dia. Mungkin, jika bisa ditambah lagi, pasti dia akan terus menambah jam untuk lesnya. Heran gue, bahkan bukan hanya dia saja yang akan menjadi pewaris. Tapi, dia saja yang banyak tingkah dan sangat aneh pula. Dion terkekeh dengan semua yang diucapkan oleh sahabatnya itu. Biarkan saja. Asal dia tidak mengganggu kita. Maka, lihat saja. Mungkin, semua ini adalah hal yang terbaik untuk dia. Apalagi, dia juga sangat kaya raya. Pasti, bebannya juga sangat besar. Ditambah, dia juga seorang perempuan. Pasti, itu juga akan menjadi beban tersendiri untuk dia. Mungkin juga sih, tapi yang aku tidak suka itu adalah tingkah semena-mena dia dengan teman sekelas kami. Bukan hanya di sekolah, tapi di tempat les juga. Dia sangat angkuh sekali. Banyak orang yang sangat benci sekali dengan dia. Bahkan banyak juga yang mengatakan kata-kata mengerikan. Seperti banyak orang berharap kalau dia ternyata bukan anak kandung dari seorang Darren Putra Zen. Karena sudah banyak yang bilang kalau Maeda itu tidak mempunyai kemiripan dengan keluarga Zen. Apalagi, dari gosip terbaru yang anak-anak lain bilang, kalau dia pernah beberapa kali melihat ibunya si Maeda itu keluar dari sebuah apartemen mewah dengan salah seorang pria dan pria itu bukan seperti Darren Putra Zen. Ditambah lagi, kata sumber yang mengatakan itu, wajah laki-laki yang bersama dengan ibunya si Maeda sombong itu juga sangat mirip dengan wajah si Maeda. Bahkan, kata mereka malah, Maeda itu seperti versi cewek si pasangan ibunya. Gimana kalau semua itu beneran menjadi kenyataan ya? Ih, hahaha. Dion langsung saja tertawa terbahak-bahak saat melihat teman baiknya itu sedang bergidik ngeri sendiri. Setelah membayangkan tentang masalah teman sekelas mereka itu. Jika kamu membayangkannya saja, sudah merinding ketakutan. Lian, bagaimana jika semua yang kamu terka itu adalah suatu kebenaran? Karena seorang Maeda Zen bukan anak kandung dari Darren Putra Zen. Dia bahkan tidak memiliki sedikit pun darah keluarga Zen. Ucap Dion dalam hati sambil menyembunyikan seringaian kepuasan. Walaupun dia belum bereaksi, ternyata semua yang akan dia rencanakan malah berjalan dengan sendirinya. Bahkan, Dion belum saja memulai hal yang sangat seru itu. Tapi ternyata, Tuhan malah sudah memulai semuanya lebih dulu dari Dion. Tuhan seolah tidak membiarkan tangan Dion terluka lagi. Karena keserahan seorang Meira Zen dan juga semua keluarga Meira yang sangat menginginkan semua harta keluarga Zen. Bahkan, sepertinya Tuhan juga tidak mengizinkan kekasih gelap Meira Zen itu untuk bisa mengambil alih kekuasaan netizen Corp sesuai dengan mimpinya selama ini. Pembalasan ke-14. Istri Anda ketahuan jalan dengan selingkuhannya. Apa Anda sudah tahu? Tanya Dion ke arah sang ayah yang masih dia panggil Anda. Untuk sekarang ini, sampai dia benar-benar sangat yakin memanggil pria yang wajahnya sama dengan dirinya itu dengan sebutan ayah. Darren yang sedang sibuk dengan beberapa berkas yang dia bawa pulang. Langsung saja mengalihkan fokusnya dari kertas dan juga laptopnya itu ke arah sang anak yang sedang fokus dengan ponsel barunya dan juga sedang sibuk dengan beberapa buah segar yang telah dikreasikan oleh bundanya itu. Itu bukan urusan ayah lagi, Dion. Karena apapun yang dia lakukan, terserah dengan dia. Lagi pula, bukan sekali ini saja, dia ketahuan jalan bersama dengan pria itu. Tapi, sudah sangat sering sekali. Yakin? Tanya Dion yang sangat tidak percaya dengan semua yang baru saja dikatakan oleh ayah kandungnya itu. Iya. Tapi, selama ini, ayah selalu berusaha menutup semua mulut wartawan dan media. Karena ayah tidak mau kalau sampai semua masalah ini akan mengganggu kinerja perusahaan. Hanya karena skandal perselingkuhan yang ayah rasa tidak terlalu bermasalah sekali dengan ayah. Hanya, jerit Dion yang merasa sangat aneh dengan semua pemilihan kata yang digunakan oleh ayah kandungnya itu. Iya, hanya, memangnya kenapa? Sayang, kami benar-benar tidak saling mencintai.
Terus, apa yang akan ayah lakukan kepada dia? Dia berhak untuk bersama dengan pria yang dia cintai dan ayah juga berhak untuk selalu mengenang istri dan anak ayah, yaitu bunda dan kamu. Sayang. Dion menatap mata sang ayah untuk mencari sedikit saja kebohongan di sana. Tapi, semakin dia perhatikan. Tapi, tidak ada sedikit pun dia melihat sebuah kebohongan. Mata ayahnya seolah mengatakan semua kejujuran dan dia tidak seperti orang yang sedang berbohong. Sedikit pun. Dion sungguh merasa sangat aneh dengan hubungan orang dewasa, yang sungguh sangat rumit sekali. Belum lagi, dia menjalankan rencananya. Kepalanya yang sudah pusing duluan dengan semua masalah ini. Yuri, yang melihat anaknya sedang berpikir keras, langsung saja berpindah duduk di dekat anaknya dan mengelus kepala anaknya dengan sangat sayang dan penuh dengan kelembutan. Hubungan orang dewasa itu sebenarnya sangat rumit sekali. Sehingga anak remaja yang hendak dewasa seperti anak bunda ini akan sulit memahaminya sekarang. Tapi, jika umur Dion susah bertambah dan Dion juga sudah mengetahui seperti apa roda kehidupan ini berjalan, pasti anak bunda ini bisa memahami semuanya. Bunda tahu, Dion masih sangat aneh dengan hubungan bunda dan ayah. Tapi, satu hal yang harus Dion percayai di dunia ini, kalau bunda dan ayah adalah orang yang sangat mencintai Dion dan menyayangi Dion, sampai kapanpun. Terlepas dengan masa lalu kita yang sangat rumit sekali. Tapi, tolong percaya dengan ayah. Semua yang dikatakan ayah adalah sebuah kebenaran. Karena bunda perlahan mulai percaya lagi dengan ayah. Bunda. Hahaha. Maksud bunda, bukan percaya untuk memulai kembali hubungan pernikahan antara ayah dan bunda, anakku yang paling tampan. Tapi, bunda berusaha percaya dengan semua perkataan ayah. Jika untuk hubungan ayah dan bunda ke depannya, bunda juga masih belum tahu juga. Karena kita telah terpisah lama. Jadi, bunda tidak mau menerima ayah dengan sangat cepat. Bunda harus terus berpikir, apa yang akan bunda lakukan terlebih dahulu. Jika semuanya sudah matang dan bunda telah percaya dengan ayah 100%. Baru, bunda akan kembali lagi, hidup sebagai suami istri dengan ayah. Tapi sebelum itu, kita juga harus menikah kembali. Karena kita telah terpisah lebih dari 17 tahun lamanya. Besok saja kita nikah kembali, sayang. Aku sudah tidak sabar untuk bisa tidur sambil pelukan sama kamu. Ya, sayang. Besok saja kita ke kantor urusan agama dan menikah kembali di sana. Sambil bertanya tentang pernikahan kita ini. Apalagi, dengan aku yang tidak memberikan kamu nafkah batin selama hampir 17 tahun lebih. Darn, bisa tidak? Jangan membahas masalah aneh-aneh di depan Dion. Pekik Yuri, yang merasa sangat kesal sekali dengan apa yang diucapkan oleh sang suami. Aku hanya berkata yang sebenarnya sih. Lagi pula, anak kita juga sudah besar, sayang. Pasti dia sudah tahu, seperti apa nafkah yang harus diberikan oleh suami kepada istrinya. Begitu juga yang harus diberikan istri kepada suaminya. Jadi, tentu tidak ada yang perlu dirahasiakan lagi, sayang. Jawab Darn dengan bahasanya yang sangat santai sekali. Terserah kamulah, Ren. Kepala aku maunya pecah setiap berbicara dengan kamu, yang selalu saja keras kepala dan maunya hanya menang sendiri. Tidak pernah mau mengalah sedikit saja dengan aku. Pasti maunya menang sendiri. Ucap Yuri dengan sangat kesal sekali. Niat hati untuk menenangkan sang anak. Malah dia yang sedang ditenangkan sang anak sambil diusap punggungnya supaya tidak marah-marah lagi. Karena hal seperti ini nih, yang buat aku sangat dan sangat malas sekali menikah kembali dengan kamu. Walaupun status kita masih sah sebagai suami istri di negara. Tapi, aku masih tidak mau dulu tidur bersama kamu. Jika kamu tidak keras kepala, aku juga sangat malas rasanya. Saat kamu masih saja berkeliaran di sini. Sudah berapa hari atau sudah berapa lama, kamu bahkan tidak pulang sama sekali. Apa nanti tanggapan anak kamu itu saat melihat ayahnya tidak pulang dan sepertinya ibunya juga tidak pulang? Apa kamu tidak kasihan sama dia? Hah? Tidak. Jawab Darren dengan cepat, seolah dia tidak merasa perlu berpikir lagi
menjawab semua pertanyaan sang istri. Benar-benar ayah yang sangat jahat sekali. Cibir Yuri. Dia bukan anak aku. Sayang. Jeti, kenapa aku harus memikirkan dia? Lagi pula, selama ini aku juga tidak terlalu dekat dengan dia. Kamu bahkan bisa tanyakan sama dia, apa aku dekat dengan dia? Karena aku tidak mau terlalu membangun sebuah rasa kasihan kepada dia. Aku sangat tahu hubungan kami sangat rumit sekali. Makanya, lebih baik aku menjauh. Tapi, walaupun seperti itu, aku masih bersikap baik, walaupun tidak memperlakukan dengan baik, sebagai seorang ayah kepada anaknya sendiri. Terserah kamu saja, Ren. Dion yang melihat kedua orang tuanya, yang sedang berdebat, hanya biasa diam saja, melihat pemandangan yang memang sering sekali dia lihat. Tapi, yang menjadi permasalahannya, karena permasalahan mereka selalu saja sama. Kedua orang tuanya ini memang sangat aneh sekali. Tapi, walaupun seperti itu, rasanya perasaan Dion merasa sangat nyaman dan hangat sekali. Karena dia bisa merasakan sebuah keluarga bahagia, seperti yang dia mau selama ini. Walaupun Dion terkesan sangat cuek, tapi nyatanya, dia sangatlah senang sekali dengan semua yang terjadi sekarang. Dia bisa hidup bersama dengan ayah kandung dan bundanya juga. Tapi, Dion masih harus waspada. Karena masih ada satu biang rusuh yang mungkin akan tidak terima dengan semua yang Dion dapatkan. Apalagi, beberapa hari yang lalu, ada seorang pengacara yang membawa satu salinan yang memperlihatkan kalau semua harta yang dimiliki oleh Yola Zen dan juga Akbar Zen akan jatuh ke tangan Dion. Karena hanya dia yang berhak. Karena hanya Dion seorang yang merupakan keturunan asli keluarga Zen. Dion yang melihat pengacara itu tidak banyak berkata-kata. Dia juga tidak memberikan komentar sama sekali. Karena sebenarnya, Dion juga bukan orang yang sangat serakah dengan yang dia rasa. Bukan haknya itu. Walaupun semua harta itu memang hanya akan jatuh ke tangannya dirinya seorang. Dion merasa lebih baik dia memiliki perusahaan yang dia bangun dengan hasil kerja keras dirinya sendiri. Karena dia sebenarnya telah lama memikirkan satu ide yang sudah dia jalankan dengan skala yang kecil terlebih dahulu. Tapi, ketika semua yang dia pikirkan sudah sesuai dengan semua yang dia harapkan, maka baru dia akan mengatakan semuanya dengan ayah dan juga bundanya nanti. Sampah! Kalian semua jahat! Jeritan di kediaman mewah yang ditempati oleh Doran Putra Zen itu, bahkan terdengar sampai ke rumah yang ditinggali oleh semua para pekerja yang bekerja di rumah itu. Sejak tadi, memang nona muda mereka melarang mereka mendekat ke dalam rumah utama, karena katanya, dia ingin menyendiri dan ingin jauh dari semua orang terlebih dahulu. Semua pekerja tentu hanya bisa menerima semua perintah, karena tidak berani membantah perkataan anak majikan mereka. Makanya sekarang, walaupun terdengar bunyi suara pecahan dan jeritan, mereka tidak berani masuk ke dalam kediaman utama dan hanya mampu melihat saja lewat kaca jendela. Itu saja, bagi yang sangat penasaran sekali dengan apa yang sebenarnya terjadi. Mereka bahkan juga mendengar suara tangisan yang seolah dapat membuat mereka yang ada di sana merasakan kesedihan yang dialami oleh nona mudanya juga. Hidup sempurna yang selama ini dia miliki ternyata hilang dalam sekejap mata. Jika dulu, ketika kedua orang tuanya sibuk dengan urusan mereka masing-masing, maka masih ada kakek dan neneknya yang akan selalu ada untuk nona mudanya itu. Tapi sekarang, entah karena masalah apa, kedua kakek dan nenek dari nona mudanya itu bahkan tidak pernah lagi datang ke kediaman anaknya. Bisanya, mereka sangat sering pergi ke rumah ini. Tapi sekarang, semua pekerja malah tidak pernah melihat keberadaan tuan besar dan nyonya besar itu lagi. Entah di mana mereka sekarang. Makanya nona mudanya merasa sangat kesepian sekali. Apalagi, ditambah dengan jadwal yang sangat padat dan mereka juga tahu kalau nona mudanya juga tidak punya teman dekat. Maka, semakin besarlah semua permasalahan yang sedang dialami oleh nona mudanya itu. Kalian semua bajingan. Era kesal dan marah dengan kalian semuanya. Kenapa kalian meninggalkan Era sendirian di rumah ini? Perang. Brak. Bermacam bunyi benda jatuh dapat mereka dengar.
Tapi, mereka masih duduk dengan diam, sambil menanti amarah nona mudanya reda. Sampai dia benar-benar sangat puas dan tidak berasa sedih lagi. Semua para pekerja sungguh sangat prihatin. Tapi, mereka juga tidak bisa melakukan apapun. Pembalasan ke-15. Hari berganti dan saat ini, Yolazen dan Akbarzen semakin tidak sabar lagi untuk bertemu dengan cucu semata wayangnya itu. Hari-hari mereka terasa tidak bermakna sama sekali. Karena sampai saat ini, bahkan sudah 1 bulan berlalu. Cucu mereka tinggal di Jakarta dan mereka belum juga bisa bertemu dan bercengkrama dengan dia. Terkadang, karena terlalu kangen dengan cucunya, Yolazen dan Akbarzen akan melihat cucu mereka. Dion saat akan pergi sekolah di depan apartemen mewah itu. Akbarzen dan juga Yolazen akan menunggu Dion pergi ke sekolah dan terkadang, saat jam pulang sekolah, mereka juga menunggu Dion di dekat gerbang sekolah. Di sana, mereka menunggu kepulangan sang cucu, yang pulang sambil bercanda gurau dengan sang sahabat, yang selalu terlihat bersama dia. Hati Yolazen dan Akbarzen bahkan sangat senang sekali, hanya karena melihat senyum cerah, yang bahkan mampu menggetarkan jiwa mereka. Di kantor. Saat ini, setelah menguntit cucu semata wayangnya, Yolazen dan juga Akbarzen akan selalu datang ke kantor untuk membujuk anak mereka, agar bisa membawa Dion ke hadapan mereka. Kedua pasangan yang tidak muda lagi itu selalu saja memohon kepada anaknya. Ayolah Darn. Mami sudah sangat ingin memeluk Dion. Mami sudah sangat kepengen lagi makan malam bersama dengan Dion, seperti waktu itu. Jika saja kamu tidak mengacaukan semuanya, pasti makan malam itu akan berlangsung lama dan sangat menyenangkan. Tapi, kamu selalu saja mengganggu kehidupan kesenangan Mami dan Papi. Ucap Yolazen dengan sangat kesal, sambil mengingat semua hal yang telah dia ransang itu. Iya. Maaf Darn salah pada waktu itu. Tapi Darn benar-benar minta maaf banget, karena Darn tidak bisa memaksa Dion untuk bertemu dengan Mami dan Papi. Dia masih saja keras kepala. Bahkan, sama Dion saja, baru beberapa hari ini, dia mau memanggil ayah. Bayangkan, kami tinggal bersama selama 1 bulan saja. Baru lusa, kalau tidak salah, dia memanggil Darn dengan sebutan ayah. Bayangkan, seperti apa sakitnya hati Darn. Selalu dia panggil dengan Anda dan terkadang dipanggil Tuan, sama anak kandung Darn sendiri. Bahkan, yang lebih parahnya lagi, sampai sekarang, Darn juga belum bisa satu kamar dengan Yuri. Karena katanya, kita harus menikah terlebih dahulu. Karena kita telah terlalu lama terpisah. Bisa Mami dan Papi bayangkan? Bukan hanya Mami dan Papi saja yang pusing. Darna aja, bahkan lebih pusing. Bisa dibilang, pusingnya sungguh double sekali. Bukan hanya kepala yang atas saja yang pusing. Tapi, bagian bawah juga ikutan pusing setiap hari saat melihat wanita yang sangat Darn cintai setiap hari. Tapi, Darn tidak bisa menyentuhnya sama sekali. Yolazen dan Akbarzen yang rencananya pengen curhat dengan sang anak. Malah, mereka yang menjadi tempat tampungan curhatan sang anak, yang sudah menahan nafsunya. Hampir 17 tahun lebih atau kurang. Mereka juga tidak tahu. Hehehe. Sudah, kamu nikahkan saja Yuri kembali. Bukannya, kalian sama-sama masih cinta. Jadi, tidak akan ada halangan yang akan menggalakkan semua itu. Gitu saja repot, Ren. Apa yang tidak repot? Pi, semuanya sangat mudah untuk Papi katakan. Tapi, jika dilakukan, itu sungguh tidak mudah, Pi. Asal Papi tahu, hati wanita yang telah merasakan sakit itu akan sangat sulit untuk disembuhkan. Ini semua karena Papi dan Mami. Kalian hanya menginginkan kesenangan kalian saja dan tidak pernah memikirkan bagaimana perasaan Darren. Ditambah lagi, sekarang Meira membuat ulah karena tidak terima untuk diceraikan. Wanita satu itu sungguh membuat Darren sangat muak sekali dengan apa yang dia lakukan. Tidak mau bercerai, tapi selalu bersama dengan kekasihnya. Bahkan, sampai tidak pulang. Melihat keadaan anak kandungnya sendiri di rumah. Ucap Darren yang sangat kesal sekali dengan apa yang terjadi sekarang di dalam hidupnya. Kenapa dia tidak mau? Sungguh aneh sekali si Meira itu. Nantilah,
Mami akan bertemu dengan dia dan mengatakan semua yang telah kita ketahui tentang keburukan yang dia coba sembunyikan di balik wajah kalem yang sangat berbeda dengan sifat aslinya itu. Mami rasanya pengen cakar wajah Ayu seperti tanpa dosa itu. Enak saja, dia tidak mau bercerai dan selalu membawa nama keluarga Zen di belakang namanya. Gerutu Mami Yola yang entah tidak mendapatkan respon apapun lagi dari Darren yang sudah sangat muak dengan semua ucapan maminya yang bahkan tidak ada kebenaran di dalamnya itu. Darren hanya ingin hidup tenang dan bahagia dengan anak dan istrinya saja, tanpa memikirkan bagaimana orang lain saja. Sungguh, hidup Darren benar-benar hancur di tangan keluarganya sendiri. Jadinya, Darren kurang peduli dengan keluarganya. Pekerjaan Darren sungguh sangat banyak sekali. Lebih baik kalian pulang saja dan jangan banyak mengeluh dengan Darren terlebih dahulu. Kepala Darren sudah sangat pusing dan jangan buat tambah pusing lagi. Darren masih mencoba untuk mengusir kedua orang tuanya dengan cara halus. Urusannya saja belum selesai-selesai. Bagaimana mau memikirkan urusan orang lain lagi? Yola Zen dan Akbar Zen yang paham dengan maksud anaknya langsung saja pulang kembali ke rumah mereka dan akan memikirkan semua ini dengan sangat baik nantinya. Setelah kepergian kedua orang tuanya, Darren langsung saja mengerjakan pekerjaannya dengan sangat cepat. Dia ingin pulang cepat sekarang, karena hari ini adalah jadwal perawatan sang istri. Darren tidak sabar melihat wajah istrinya yang akan semakin berseri. Walaupun akan membuat Darren tersiksa, tapi tidak masalah sama sekali. Karena dia akan sabar menunggu semuanya menjadi lebih baik. Yang terpenting sekarang, dia akan membangun hubungan yang baik dulu dengan sang istri. Barulah, setelah itu dia akan melakukannya secara pelan-pelan, untuk membuat hubungan mereka membaik dan jika itu terjadi dalam waktu dekat ini, maka Darren akan langsung membawa istrinya ke kantor urusan agama secepatnya dan akan langsung pergi berbulan madu. Sungguh indah sekali, hanyalah Darren yang entah kapan akan terjadi. Di sekolah, sok pintar banget. Ejek Maeda saat melihat Dion bisa mengerjakan semua soal matematika yang diberikan oleh guru. Dion hanya diam saja dan tetap kalem. Karena Dion harus menjaga perilakunya, agar semua orang akan bersimpati dengan dirinya nanti. Dion telah memperseimbangkan dengan sangat matang apa yang harus dia lakukan dan apa yang harus dia tidak lakukan. Dion akan melakukan pembalasan dengan cara yang sangat pedih sekali. Sampai-sampai tidak akan ada orang yang akan percaya Deb dan semua omongan seorang Medazen. Dia memang pintar. Bahkan, bisa dikatakan dia genius sekali. Memangnya lo, udah les sana-sini. Tapi, hasilnya masih nol besar. Kasihan banget, gue sama keluarga Zen. Mereka menghabiskan uang yang sangat banyak sekali. Tapi, tidak ada hasil sama sekali. Balas Lian, yang tidak mau sahabatnya dicaci seperti itu. Jangan hanya ngomong saja. Lo gimana? Bukannya, lo juga harus mengikuti banyak les. Tapi, hasilnya juga sama tuh. Balas Maeda balik. Lian tersenyum menyeringai. Semua orang juga tahu kalau gue banyak sekali les. Tapi, gue memang malas melakukan semua itu. Bahkan, gue sangat jarang masuk kelas itu. Karena apa? Karena memang gue tidak minat sama sekali. Gue sadar dengan kemampuan gue sendiri. Makanya, gue tidak terlalu memaksa semuanya. Beda sama lo, yang sampai pingsan lah, berdarahlah hidungnya. Tapi, enggak ada hasiknya sama sekali. Nol besar. Ejek Lian di akhir kalimatnya. Apa kata lo? Hah? Pekik Maeda, yang sangat marah sekali, dengan apa yang dilakukan oleh Lian sekarang. Nol besar. Ulang Lian sekali lagi, seolah dia tidak takut sama sekali. Dengan Maeda dan juga dengan semua hal yang dilakukan oleh cewek itu. Awas lo ya. Akan gue DWN dengan papi dan juga kakek gue. Pekik Maeda sekali lagi. Bahkan, guru saja yang ada di dalam kelas itu, tidak dia hiraukan sama sekali keberadaannya oleh Maeda. Silahkan. Gue tidak takut sama sekali. Balas Lian, yang bahkan sedang tersenyum senang. Semua orang di kelas itu memang takut dan juga segan dengan Maeda. Tapi, berbeda dengan Lian,
yang memang tidak pernah takut dengan Maeda dan semua hal yang dia lakukan. Awas saja lo. Jangan pernah nangis-nangis lo. Minta ampunan dengan keluarga gue. Ancam Maeda sambil menunjuk ke arah Lian. Silahkan saja. Lo bisa lakukan semau lo. Gue tidak takut sama sekali. Karena apa yang gue katakan adalah kebenarannya dan bukan gue juga yang awalnya cari perkara sama lo. Tapi, lo sendiri yang cari masalah sama gue. Sudah Lian. Jangan teruskan lagi. Bisa bahaya nanti. Bicara sama wanita. Tidak akan ada menangnya dan kita tidak usah meladeni Maeda lagi. Ucap Dion yang berusaha menenangkan sang sahabat yang telah membela dirinya itu. Baiklah. Tapi, Maeda yang merasa belum juga senang, masih saja mencaci maki Dion dan juga Lian. Guru yang ada di dalam kelas itu sudah berusaha menegur. Tapi, karena kekuasaan keluarga Zen lebih besar dari guru itu. Akhirnya, dia membiarkan saja apa yang mau dikata oleh sang pewaris keluarga Zen itu. Semua orang yang ada di dalam kelas itu juga sudah muak dengan Maeda dan mereka lebih memilih mengabaikan saja perempuan yang masih berbicara itu. Kelas tetap saja berlanjut dan tidak ada lagi yang menghiraukan Maeda. Bahkan, guru saja hanya mendiamkan saja. Dari Wada dia dapat masalah baru dengan menentang kemauan anak keluarga kaya raya yang memang sangat ditakuti di sekolah itu karena keluarga Zen merupakan donatur terbesar di sekolah itu. Tunggu saja, sebentar lagi. Aku akan mempermalukan kamu Maeda. Di saat ujian tengah semester nanti, aku akan membuat keluarga Zen benar-benar marah besar dengan apa yang kamu buat nanti, Maeda. Ucap Dion di dalam hati. Rencana pertama Dion adalah membuat Maeda menjadi pencuri kunci jawaban di saat ujian tengah semester nanti. Semuanya telah Dion rencanakan dengan sangat matang sekali dan Dion sangat yakin kalau rencana ini akan berhasil. Karena semua orang sangat tahu kalau Maeda selama ini memang sangat ingin memiliki nilai sempurna dengan menghalalkan berbagai macam cara. Dion telah memikirkan apa saja yang akan terjadi dan apa dampaknya. Jadi, tunggu saja sebentar lagi. Hanya sebentar lagi. Ayo punya anak dan bercerai. Berhasil. Dion terlihat sangat senang sekali. Akhirnya, apa yang akan dia lakukan untuk membungkam kesombongan seorang Maeda Zen akan terjadi sebentar lagi. Beberapa hari lagi, sekolah Dion akan mengadakan ujian tengah semester dan sekarang, semua kunci jawaban dari soal itu telah dibuat. Makanya, dengan sangat gampang Dion bisa mengelabui Maeda untuk mendapatkannya di depan meja guru. Dion memang telah merancang serapi mungkin. Dion merancangnya agar Maeda sendiri yang mengambilnya dan tidak akan ada, sedikit saja, tangan Dion yang akan memegang kertas jawaban dari semua mata pelajaran yang akan diujiankan secara serentak selama 1 minggu itu. Saatnya, permainan akan dimulai Maeda. Ucap Dion saat melihat Maeda sudah masuk dalam perangkap dan terlihat tanpa pikir panjang. Maeda langsung saja mengambil kunci lembar jawaban dari semua soal itu. Dion sebenarnya sedikit mengelabui seorang guru yang bertanggung jawab dengan soal itu. Makanya, kunci soal itu bisa tergeletak dengan sembarang di atas meja. Dion hanya memberitahukan sedikit masalah. Karena guru itu sangat tahu kalau Dion masuk atas rekomendasi keluarga Zen dan juga ternyata kakek dan neneknya juga ikut campur dengan sekolah Dion di sini. Maka, ada beberapa guru yang sangat segan dengan dirinya. Makanya, Dion akan memanfaatkan semua ini untuk memberikan waktu kepada Maeda Zen untuk bersenang-senang terlebih dahulu, sambil menarik nafas atau bisa sedikit istirahatkan tubuhnya terlebih dahulu. Karena dia tidak perlu lagi belajar dengan sangat rajin, karena hasil nilainya akan sangat bagus sekali kalau dia bisa memanfaatkan kunci soal itu. Dion sungguh tidak sabar menunggu perang yang akan dimulai. Hari di mana Dion akan melihat semua orang mempermalukannya dan semakin menatap dirinya jelek dan sangat arogan sekali. Dion juga akan melihat seperti apa keterkejutan Akbar Zen dan juga Yola Zen atas apa yang dilakukan oleh cucu kesayangannya itu. Aku tidak akan pernah mau bercerai dengan kamu, Darren. Pekik Meila saat dia berbicara dengan Darren di dalam ruangan pria yang sedang banyak pekerjaan ini. Mau tidak mau, suka tidak suka.
Darren tetap melanjutkan proses perceraiannya dan dengan terpaksa juga, dia membuat alasan sebuah perselingkuhan sebagai sebuah alasan yang sangat kuat untuk dia bisa menggugat seorang wanita yang telah menjadi istrinya selama 17 tahun itu. Bukan istri lebih tepatnya, tapi hanya istri di atas kertas saja. Karena selama mereka menikah, Darren tidak pernah menganggap Meira sebagai istrinya dan sepertinya Meira juga melakukan hal yang sama. Sampai-sampai dia masih saja berhubungan baik dengan mantan pacarnya atau lebih tepatnya lagi, ayah biologis dari Maida Zen. Anak yang selama ini dianggap sebagai anak seorang Darren putra Zen. Padahal, itu semua tidak benar sama sekali. Karena darah Darren saja tidak ada menetes di dalam tubuhnya itu. Mau atau tidak, kamu tidak ada pilihan lain, Meira. Saya kira, hubungan ini juga tidak perlu dipertahankan lagi. Untuk apa? Kita memiliki hubungan yang sangat aneh sekali. Kamu masih berhubungan dengan kekasih gelap kamu dan saya dengan semua penyesalan saya. Jadi, lebih baik kita bercerai saja. Supaya kamu tidak harus hidup dalam kubangan dosa zina sampai kamu meninggal. Bukannya saya sangat baik ya, bisa membuat kami bisa bersati dengan kekasih kamu itu. Jadi, kalian setelah ini bisa tinggal dalam satu rumah dengan Maida juga. Sehingga Maida tidak akan merasa kesepian lagi saat dirinya harus di rumah sendirian. Tapi ternyata Mami dan Dedinya malah asik berduaan sampai lupa dengan keberadaan sang anak. Darren terlihat dengan sangat santai sekali, mengatakan semua hal yang dia ketahui dengan hubungan sang istri. Tidak ada raut marah atau sedih sama sekali. Bahkan, Darren terlihat senang sekali, sehingga membuat Meira marah dan tidak terima dengan apa yang dia hadapi sekarang. Meira merasa ini bukanlah hal yang dia impikan saat dia menikah dengan Darren waktu itu. Sebenarnya, jauh sebelum Meira melakukan hubungan dengan kekasihnya sekarang, dia sebenarnya telah lama menaruh hati dengan Darren. Tapi, karena Darren tidak pernah menggubrisnya, maka dengan berat hati, Meira pergi ke lain hati. Bahkan sepertinya, rasa cinta itu kembali hadir saat dia bisa menikah dengan Darren. Tapi, seakan semuanya tidak pernah berpihak kepada dirinya. Bahkan saat Meira menikah dengan Darren pun, Darren tidak pernah mau melihat ke arahnya dan malah asik meratapi kepergian istrinya yang saat itu sedang mengandung anak mereka. Meira sangat menyukai Darren, baik dulu maupun sekarang. Tapi, karena Darren menolak, makanya dia lebih baik mencari kesenangan dengan pria yang bisa menerima dirinya dan juga memberikan dia kebahagiaan dengan semua yang dia punya. Aku akan tetap menolak perceraian ini, Darren. Apa kamu tidak kasihan dengan Maida? Dia pasti akan sangat terpukul dengan berita perceraian kita. Bujuk Meira sekali lagi. Meira memang sengaja membawa nama Maida agar Darren sedikit luluh, sama dengan berpuluh-puluh tahun yang lalu saat Darren mengetahui kalau Meira hamil dengan pria lain. Darren sangat mudah tersentuh dengan membawa nama anak. Karena dia akan teringat dengan nasib anaknya dan setelah itu, dia akan langsung saja mengalah sama seperti dulu. Menjadikan anak adalah hal yang sangat tepat dilakukan oleh Meira sekarang. Aku rasa Maida sudah besar untuk menerima semua ini. Dia juga harus menerima juga kalau dia bukanlah anak Darren putra Zen. Bahkan, tidak ada darah Zen yang mengalir di tubuhnya, sehingga dia tidak perlu lagi belajar dengan sangat keras untuk mewariakan netizen Corp nanti. Aku rasa dia akan sangat senang sekali. Karena dia tidak akan kamu paksa lagi untuk mengikuti banyak sekali pelajaran tambahan. Bahkan sampai dia tidak ada waktu untuk dirinya sendiri. Padahal kamu sangat tahu, Meira, kalau Maida bukan anak aku dan juga bukan keturunan keluarga Zen. Tapi, kamu tetap saja bersikeras untuk mendidik dia agar bisa menjadi penerus perusahaan keluarga aku, Meira. Itu karena dia memang adalah penerus dari semua kekayaan keluarga Zen, Darren. Karena hanya dia yang diakui oleh keluarga Zen sebagai cucu satu-satunya. Jadi, tidak salahkan kalau aku telah mempersiapkan Maida akan apa yang dia dapatkan nanti. Darren langsung saja tersenyum, seolah sedang mengejek Meira. Maida bukan anak kandung aku dan dia tidak akan pernah bisa
menerima netizen Corp. Hanya anak yang memang mempunyai darah keluarga Zen lah yang akan mewarisi itu. Bukan orang lain, seperti Meida. Ingat Meila, jangan pernah lancang. Saya selama ini memang memperlakukan kamu dengan baik. Tapi, kalau kamu terlalu melampaui batas, maka jangan salahkan saya kalau kamu akan terluka karena melihat penderitaan keluarga kamu, kekasih kamu, bahkan dengan anak kamu sendiri. Ingat, kamu bukan siapa-siapa Meila. Ada yang lebih berhak untuk semua kekayaan keluarga Zen, yakni anak saya sendiri. Seorang anak yang memang lahir dari keluarga Zen. Tidak seperti Meida. Baiklah kalau begitu. Ayo kita punya anak sekarang. Aku sangat siap melahirkan anak untuk kamu, Darren putra Zen. Ucap Meira dengan penuh percaya diri. Hahaha. Jangan harap Meila. Saya tidak ingin mempunyai anak dengan wanita seperti kamu. Mulai